Gue udah memperdalam komunikasi, kurang lebih selama 6 tahunan. Gue udah meng-coaching puluhan brand untuk ningkatin SDM komunikasi mereka, dan sekarang gue udah terlisensi juga sebagai seorang coach komunikasi oleh BNSPRI. Dan pertanyaan yang paling sering gue dapetin adalah, Bang, apakah lo masih sering gugup, masih sering minder, dan masih sering grogi ketika harus berbicara? Dan ini pertanyaan yang paling sering gue dapat. Dan ini jawaban gue pribadi. Sebagai seorang pembicara profesional pun bahkan, seringkali kita masih sering ngalamin tremor, masih sering ngalamin takut, keringat dingin, ketika kita mau berkomunikasi atau berbicara. Oke. Dan pasti lo bakal nanya kayak, Bang, tapi kalau misalkan ngomong, kelihatannya kayak lancar-lancar aja, Bang. Nah, ini yang bakal gue jelasin dalam video kali ini. Sebenarnya, ketika lo grogi, ketika lo minder, dan ketika lo takut sebelum lo mulai berbicara, itu adalah cara tubuh kita untuk mempersiapkan tubuh kita sendiri agar bisa berbicara dengan efektif. Jadi kayak misalkan gini, dulu pas gue harus ngebawain sebuah materi kepada sebuah organisasi yang disponsori oleh Kemenpora, itu didatengin oleh banyak banget, puluhan partisipan dari seluruh Indonesia, perwakilannya per daerah. Sebelum gue mulai muncul, badan gue pastinya tuh keringat dingin dan cemas dan segala macemnya. Kenapa, Bang? Karena badan gue kayak bilang ke diri gue sendiri untuk, bangun nih, yuk bangun dulu bentar, bangun dulu. Lo harus aktif dulu, karena lo bakal mau ngebawain sebuah performa sesuatu. Jadi, ketika lo mau di interview kerja, ketika lo mau presentasi bisnis, sangat wajar banget ketika lo ngalamin keringat dingin, gugup, minder, nggak minder sih, lebih ke arah grogi sebelum mulai berbicara, karena tubuh lo lagi ibaratnya manasin mobil, biar dia siap buat jalan. Nah, cuman masalah berikutnya adalah, Bang, kenapa kalau gue udah mulai ngomong, sama aja, Bang, nggak hilang gitu lo perasaannya. Nah, ini bakal ngebawa kita ke dalam penyebab yang kedua. Oke. Beberapa tahun lalu, sebelum gue mulai ngebangun Stanley Academy, ngebangun Voila Enterprise, agency gue yang sekarang udah jadi Stanley Agency, gue sempat kerja dalam sebuah perusahaan digital agency. Dan itu sempat datang ke salah satu kantor dari klien perusahaan tersebut, perusahaan yang gue kerja. Dan ketika gue datang ke sana, dari perusahaan tersebut ada perwakilan timnya juga yang ketemu sama bos gue-nya. Jadi kita mau syuting lah, makanya kita harus tektokan dulu. Di titik itu, gue ngerasa minder untuk ngajak staff yang ngobrol, untuk ikutan berkomunikasi bareng mereka, karena gue ngerasa, gue gak enak, gue cuma staff doang gitu kan. Sedangkan kalau bos gue ya emang bosnya gitu. Jadi gue ngerasa minder, gue ngerasa kecil, gue ngerasa kayak gak layak, segala macemnya. And then, sekarang setelah gue udah punya Stanley Academy, yang gue diundang ke berbagai brand, diundang ke kampus, ke podcast untuk ngobrolin tentang komunikasi, yang terjadi adalah gue ngerasa lebih layak untuk ngobrol sama orang-orang di sekitar gue. Nggak layak bahkan. Bahkan gue ngerasa cukup pede untuk ngobrol dengan siapapun, dalam umur berapapun, kondisi apapun, dan segala macamnya. Why? Kenapa? Karena gue punya Stanley Academy, platform belajar yang sekarang udah ngebantu 1.300 orang lebih dari seluruh Indonesia untuk lancar komunikasi. Member kita sendiri itu banyak banget yang dari pihak profesional, ada yang kerja di BUMN, ada yang juga bekerja sebagai pengusaha, ada juga yang sebagai pengusaha dari berbagai bidang juga, ada yang retail lah, ada juga dari properti lah, ada juga dari bidang garment lah, konveksi lah, pokoknya berbagai industri deh, kita ada di sana. Nah, makanya setelah gue tahu bahwa gue punya brand tersebut yang gue bangun dari nol, gue pede. Tapi sebenarnya lebih dalam lagi selain itu. Kenapa gue pede sekarang? Karena pertama, gue kerja 14 jam setiap hari ngebangun Stanley Academy non-stop pagi, siang, malam. Gue setiap harinya baca buku berbeda-beda untuk ningkatin skill pengetahuan gue juga. Gue juga berolahraga buat ngejaga tubuh gue, dan gue tahu gue udah memberikan yang terbaik dalam kehidupan gue. Dan prinsip gue sekarang tuh simpel banget, yaitu adalah ketika lo capek karena udah memberikan yang terbaik yang lo bisa, lo gak akan pernah ngerasain rasa gak percaya diri.
lo akan selalu pede banget. Karena rasa percaya diri ketika lo sedang berkomunikasi, ketika lo misalkan harus tampil, harus public speaking, harus ngobrol sama orang, semua itu berasal dari diri lo pribadi. Yang dimana diri lo kayak bertanya, gue udah menjadi yang terbaik dari versi diri gue atau belum? Kalau jawabannya bahwa gue udah berusaha yang terbaik yang gue bisa selama setahun terakhir. Gue nggak main sosmed, gue fokus ke karir gue fokus ngembangin fisikal gue dengan misalkan gue boxing, gue sparring, gue latihan jujitsu dan segala macam. Gue ngembangin isi pengetahuan gue dengan baca buku setiap hari, ambil kursus juga, kuliah juga dan segala macam. Intinya ketika lo menjadi yang terbaik di berbagai aspek kehidupan lo bakal ngerasa percaya diri banget. Dan gue bakal akhirin ini dengan satu kalimat. Gue sempat baca ini dari bukunya Viktor Frankl, A Man's Search for Meaning, di mana ketika orang punya alasan untuk hidup itu dalam artian adalah bersemangat dalam finansial mereka. Jadi ada tujuan finansial, ada tujuan cinta demi keluarga mereka, mungkin mereka berjuang, atau demi anak mereka, demi orang tua mereka, dan juga demi keberanian diri mereka sendiri. Ketika 3 aspek ini mereka punya tujuannya, mereka bakal percaya diri banget. Dan mereka bakal nggak bisa diberhentiin. Karena mereka have a why to live. Kalau kata Friedrich Nietzsche, he who has a why to live can bear almost anyhow. Dia yang punya tujuan, dia yang punya alasan untuk hidup, bisa menanggung segala bagaimana. Makanya, cari tujuan lo dalam fisik, finansial, pemikiran, hubungan. Lakuin segala hal setiap harinya non-stop buat mencapai tujuan ini. Hilangin semua kebiasaan buruk kayak main media sosial secara terus-menerus, scrolling tanpa henti dan segala macamnya. Gue jamin 1000% lo bakal ngerasa gak pernah minder dan grogi lagi. By the way, kalau misalkan lo pengen lebih serius lagi, investasi skill komunikasi, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, grogi, dan minder lebih lanjut, lo bisa cek program gue, namanya Communication Mastery. Di sana, lo bakal sembuh dari semua masalah komunikasi ini, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi kayak sales communication, leadership communication, karisma, storytelling, komunikasi persuasif, memahami psikologi di balik komunikasi, dan masih banyak banget lainnya. Yang semuanya juga bakal di-cover dalam 30 Days Result Guarantee. Yang kalau misalnya seandainya, bang, gue nggak ngalamin perubahan apapun nih dalam kehidupan komunikasi gue, tenang aja, uang lo bakal gue refund 100%. Jadi ini nggak ada resikonya sama sekali, cuman pertanyaan lo mau nggak investasi skill komunikasi lo sekali seumur hidup? Kalau jawabannya iya, lo bisa cek programnya nanti di pin komentar bawah. Thank you semuanya, see you, bye-bye.